Bab 5926-5930. Bab 5926, membuatmu kehilangan kesabaran. Namun, Han Sanqian masih harus memberitahu Kuiniu tentang keseluruhan rencananya. Setelah berpura-pura dikalahkan, dia masih perlu berpura-pura mundur. Saat ini, Han Sanqian akan menggunakan kesempatan ini untuk memimpin beberapa orang mendaki gunung terlebih dahulu. Han Sanqian akan mengirimkan sinyal ketika sudah aman. Ketika sinyal datang, Kuiniu dapat melancarkan serangan balik secepat mungkin dan menyingkirkan semua orang. Kemudian dia akan mengecilkan tubuhnya agar dirinya tidak terlalu terlihat. Kedua kekuatan akan dipisahkan, kedua jalur bertemu lagi di pinggiran. Kuiniu mengangguk, bukan tidak mungkin jika kamu membiarkan aku yang memimpin, tapi apakah kamu yakin aku bisa berhasil menerobos setelah kamu pergi? Aku akan membuat keributan di luar untuk menarik perhatian mereka. Ketika saatnya tiba, akankah mereka akan membubarkan pasukan mereka untuk mengejar kita? Pada saat itu, saya yakin ini adalah waktu terbaik bagi Anda untuk memanfaatkan kekacauan dan pergi. Tidak apa-apa, tapi saya tidak tahu seberapa banyak kebisingan yang bisa Anda buat di sana. Juga, maukah Anda langsung penembusannya gagal? Ada banyak orang yang mendekati mereka, dan tingkat kultivasi Anda. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, di matanya, Han Sanqian tidak lebih dari itu. Meskipun dia menarik sebagian besar daya tembaknya, pelariannya akan relatif sederhana. Hal yang menakutkan adalah akan sangat memalukan jika Han Sanqian dan yang lainnya tidak dapat menembus pertahanan sederhana seperti itu. Lalu bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku memiliki senjata ajaib di tanganku? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Artefak. Kuiniu tertegun. Artefak macam apa? VOW. Artefak yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, selama mereka bukan master, hanya orang-orang kecil yang memiliki membangun tembok orang, saya akan menyerang dengan kapak. Turun dan pastikan mereka mekar di mana-mana. Han Sanqian tidak menggunakan kapak pangu, tapi dia sebenarnya menyimpannya. Tujuan melakukan hal itu seringkali dapat menghasilkan yang paling mematikan. Efek pada saat yang paling kritis. Artefak yang sangat kuat. Tentu saja. Han Sanqian tersenyum, kapak pangu, raja segala senjata, bukankah ini cukup hebat? Kuiniu bersukacita, bagus, ayo lakukan apa yang kita diskusikan. Beberapa dari mereka saling mengangguk dan mulai mengambil tindakan secara langsung. Tidak lama kemudian, suara teriakan dan pembunuhan tiba-tiba terdengar dari luar desa. Seperti yang Han Sanqian pikirkan, benar saja, orang-orang itu tidak bisa menahannya lebih lama lagi setelah fajar, dan memanfaatkan cahaya pagi untuk menyerang sepenuhnya, tidak memberi kesempatan sama sekali pada Han Sanqian dan yang lainnya. Namun, tidak masalah, itu semua ada dalam perhitungan Han Sanqian. Menurut pengaturan Han Sanqian, Kuiniu berada di pintu masuk desa. Kurang dari 10 menit setelah pertempuran, Kuiniu segera mundur. Meskipun sekelompok orang ragu Wei Niu ada di sini, melihat kemenangan semakin dekat, mereka tidak melakukannya. Aku tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Bergegas maju tanpa meninggalkan ruangan apapun. Pada saat ini, Han Sanqian berkuda dan memimpin orang-orang dengan tenang dari ujung desa ke sisi lain dan diam-diam menerobos. Awalnya desa ini sebenarnya dikepung dari segala sisi, namun karena kemenangan besar kepala desa, masyarakat di tempat lain tersebut dengan sendirinya menjadi santai. Ketika mereka melihat Han Sanqian membawa kapak pangu dan menebas siapapun yang dilihatnya, sekelompok orang panik untuk sementara waktu. Kapak jatuh, dan banyak orang langsung diserang oleh Han Sanqian, tidak mungkin mereka bisa menahan serangan Han Sanqian. Ayo, biarkan aku menyalakan api untukmu. Han Sanqian tersenyum, lalu langsung membakar kesunyian, terbakar dengan api. Unta kurus Han Sanqian lebih besar dari seekor kuda. Jelas mustahil bagi kelompok orang ini untuk menghentikan Han Sanqian. Tak lama kemudian, Han Sanqian sudah berjuang untuk keluar dan bergegas keluar bersama sekelompok orang. Kemudian, setelah Han Sanqian menemukan tempat yang aman bagi beberapa orang untuk beristirahat, dia kembali membantu. 10 menit kemudian, Han Sanqian melancarkan serangan dari luar, di saat yang sama, ia langsung menggunakan metode api bumi tidak hanya menciptakan banyak gerakan untuk dirinya sendiri,
tetapi juga memanen gelombang energi sejati. Saat perang pecah di sana, geng tersebut memang tertipu. Bagaimanapun, Han Sanqian dan partainya adalah target utama mereka. Menghadapi tekanan yang tiba-tiba berkurang, sapi aneh itu tidak ragu untuk bertarung dan langsung mulai menyerang. Memiliki. Setelah beberapa waktu, baik Han Sanqian dan Kui Niu berhasil menerobos. Meski mereka diikuti oleh sekelompok besar musuh yang mengejar mereka, itu tidak menjadi masalah lagi. Bagaimanapun, Han Sanqian sudah sangat cepat, dan sapi aneh itu penuh kekuatan, dan segera dia memiliki sekelompok orang di belakangnya. Melihat bayangan gelap di belakangnya, Han Sanqian merasa lucu. Namun, sekarang bukan saatnya untuk terus berlari ke depan, melainkan mengubah strategi kita. Bab 5927 Bagaimana dengan menggoda orang bodoh? Ada pepatah mengatakan tempat teraman biasanya adalah tempat paling berbahaya, dengan kata lain tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Ketika sekelompok orang melihat bahwa mereka melarikan diri bersama Kui Niu, mereka pasti mengejar mereka dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka mungkin tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan terus berlari. Namun Kui Niu sebenarnya tidak pergi, dan bersembunyi di jalan. Tempat persembunyiannya sebenarnya tidak tersembunyi, jadi sama sekali bukan tempat berlindung, tapi siapa sangka kalau ini justru tempat persembunyiannya. Setelah Han Sanqian mendorong musuh menjauh, Han Sanqian memanfaatkan kecepatannya dan diam-diam menyentuhnya kembali. Sore harinya, Han Sanqian kembali lagi. Han Sanqian tahu bahwa ini adalah waktu terbaik, bahkan jika sekelompok orang menyadari bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh. Saya ingin kembali dan mencarinya, tetapi hari sudah mulai gelap dan hampir terlambat. Oleh karena itu, ini adalah waktu yang paling aman. Fakta membuktikan bahwa apa yang diharapkan Han Sanqian pada dasarnya benar, semuanya sangat aman, seluruh proses hampir tanpa insiden, dan pada dasarnya kami tiba di malam hari dengan selamat. Satu-satunya kejutan adalah rakyat Raja Naga belum muncul. Untungnya, tempat persembunyian kita kali ini lebih baik. Kalau tidak, mengandalkan Raja Naga tua, kemungkinan besar operasi kita akan menimbulkan masalah tertentu kali ini. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi dia sebenarnya, itu bisa dimengerti. VOTW. Lapaling. Tidak, ini menunjukkan bahwa Raja Naga tua benar-benar mengirim pasukannya kemana-mana untuk mencari Su Yingxia dan yang lainnya, sehingga sulit untuk berkumpul kembali dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, mereka mungkin sudah menyadari sekarang bahwa mereka seharusnya bertindak terlalu jauh. Namun, meskipun mereka mengejar lagi sekarang, itu tidak akan terlalu berarti. Setidaknya, hari sudah hampir gelap. Tuan Han, Anda adalah sungguh luar biasa. Saya mengajak mereka berlarian sepanjang pagi. Lian Hua sedikit terdiam. Jika Anda berlari seperti ini, siapapun yang mengejar Anda akan sial. Ya, orang-orang ini mungkin setengah mati karena kelelahan olehmu, dan kemudian mereka berpikir bahwa kamu mungkin berhenti di tengah jalan, dan kemudian mereka harus kembali dan mengejar mereka lagi. Hati mereka mungkin akan runtuh. Itu sangat menyayat hati untuk membunuh seseorang. Han Sanqian mengangguk, tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Meskipun kita telah melewati hari ini dengan selamat, itu tidak berarti kita sepenuhnya aman. Fajar akan menyingsing setiap hari, kan? Jadi orang-orang ini pasti tidak akan menyerah. Saya pikir masalahnya masih akan datang. Ya, kecuali kita memberantas mereka sepenuhnya, hanya dengan cara ini kita dapat sepenuhnya aman. Benar. Dalam satu malam-malam ini, saya percaya kekuatan militer Raja Naga seharusnya hampir sampai. Jika itu tidak terjadi lagi, kita benar-benar tidak punya pilihan. Ya, sebenarnya, Han Sanqian juga sangat jelas tentang ini. Hal yang terjadi saat ini adalah kelompok ini banyak orang bisa tertipu olehnya hari ini, tapi bukan berarti mungkin mereka akan tertipu untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jika dia ingin mengulangi rencana lamanya, dilihat dari tebakan Han Sanqian, kemungkinan besar dia akan berakhir di sini. Saat ini, situasinya harus diubah, dan hanya ada dua cara untuk mengubahnya. Yang pertama adalah setelah semalaman diperbaiki, sapi aneh itu pasti akan menjadi sangat kuat. Ini adalah hal yang baik dan perubahan. Yang kedua sebenarnya yang paling penting, yaitu kelompok Raja Naga. Akan lebih baik jika dia bisa membawa 500.000 orang lagi.
Bahkan jika prajurit individu tidak sekuat lawannya, dia bisa langsung menghancurkan mereka dengan jumlah mereka. Oleh karena itu, Raja Naga Tua, kamu adalah kuncinya. Tapi orang ini tidak punya keyakinan sama sekali. Setidaknya kita tahu dasar-dasarnya sehingga kita bisa bersiap untuk hari esok. Ya, jika tidak, jika ada perubahan mendadak, akan sulit bagi kita untuk bersiap menghadapinya. Kita untuk menghindarinya sendiri. Han San Qian mengangguk, lalu menghubungi Raja Naga Tua. Bab 5928, di mana pasukan sahabat. Han San Qian segera menghubungi Raja Naga Tua. Begitu dia mendengar suara Han San Qian, Raja Naga Tua itu merasa sangat bersalah. Tuan Han, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya telah mencoba segala cara hari ini untuk memenuhi kebutuhan penempatan pasukan sebanyak mungkin. Namun, sebelum itu, semua prajurit mengikuti instruksiku dan pergi kemana-mana untuk mencari keberadaan orang-orang yang kalian cari. Jadi, setelah pasukan dipisahkan, sangat sulit untuk mengirim mereka kembali untuk sementara waktu. Prajurit udang dan jenderal kepiting ini sangat cepat dan dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari di dalam air. Orang-orangnya sangat setia dan jujur, terutama ketika Raja Naga Tua mengetahui bahwa orang-orang ini sangat penting bagi Han San Qian, dia juga memperparah perintahnya. Sehingga kelompok prajurit udang dan jenderal kepiting ini tidak berani menunda sama sekali. Satu demi satu, dengan energi yang hampir penuh, mereka menyebar dan mencari dengan putus asa. Setelah Raja Naga Tua mengetahui bahwa Han San Qian membutuhkan dukungan, dia telah mengirim orang untuk memanggil prajurit udang dan jenderal kepiting ini kembali secepat mungkin. Namun kecepatan orang-orang yang keluar untuk menelepon juga terbatas, jelas tidak mungkin mereka mengejar orang-orang yang juga menyerang sampai batasnya. Kecepatan setiap orang sama, selama orang di depan tidak berhenti, dengan kata lain orang di belakang tidak akan pernah bisa mengejarnya. Segala ekspektasi hanya bisa dibiarkan di depan, semoga yang di depan bisa lelah karena lari dan istirahat. Kemudian, dalam keadaan seperti itu, ada kemungkinan bagi mereka yang tertinggal untuk mengejar ketinggalan secara perlahan. Hasilnya adalah kejar-kejaran ini. Teman baik, mereka mengejar dari fajar hingga senja. Jika bukan malam hari dan mereka harus berhenti dan istirahat sesuai aturan, maka orang-orang di belakang mereka tidak akan pernah bisa mengejar meskipun mereka sudah habis. Untungnya, justru karena bagian depan berhenti maka orang-orang di belakang perlahan mengejar mereka meski ada bahaya, dan akhirnya menyusul mereka. Sekarang para pembawa pesan baru saja menyusul barisan depan. Saat ini mereka masih berada di garis depan dan baru melapor kepada saya. Nanti mereka akan menunggu batas waktu dicabut dan mereka akan segera bergegas menuju kita. Setelah mendengar ini, Han San Qian benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Dari sudut pandang tertentu, Raja Naga Tua dengan balasan tersebut pada dasarnya memberikan kabar yang jelas yaitu udang, tentara dan kepiting benar-benar mulai berkumpul di sini. Itu berarti bala bantuan akhirnya datang. Namun, yang tidak baik adalah, menurut Raja Naga Tua, bala bantuan masih ribuan mil jauhnya, dan mencoba kembali ke masa lalu sepertinya hanya mimpi. Namun, bagaimanapun juga, Han San Qian masih membutuhkan pesan yang relatif akurat. Raja Naga Tua, saya ingin bertanya kepada Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan orang-orang Anda untuk sampai ke saya? Anda tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak. Banyak waktu saat ini. Untuk memperkirakan secara optimis, Anda dapat memberi saya perkiraan yang relatif pesimistis, tetapi harus berada dalam kisaran ini. Jika Anda terlalu optimis, begitu bala bantuan Anda tidak tiba tepat waktu, ini pasti akan menjadi bencana bagi Han San Qian. Cukup mematikan. Oleh karena itu, walaupun bersikap pesimis akan membawa negativitas yang lebih besar pada diri sendiri, namun sebaliknya tidak akan membawa kerugian yang tidak terukur dalam menilai situasi. Jika Tuan Han menginginkan waktu yang tepat, saya pikir kita pasti bisa tiba di tempat Tuan Han sekitar fajar besok. Jika kita ingin seluruh pasukan berkumpul, saya khawatir itu harus dilakukan sebelum tengah hari. Menjelang tengah hari, kali ini tidak bisa dikatakan putus asa. Tapi yang bisa saya katakan cukup putus asa. Karena sebenarnya semua yang hadir tahu bahwa tidak mungkin mereka bertahan sampai saat itu. Menghadapi kegagalan hari ini,
musuh-musuh itu akan mencoba segala cara untuk mengepung mereka besok, dan kemarahan di hati mereka akan cukup untuk memakan mereka hidup-hidup. Oleh karena itu, secara strategis, saya pada dasarnya tidak punya banyak pilihan. Tuan Han, apalagi siang hari, bahkan 1 jam setelah fajar, kita mungkin tidak bisa bertahan, kata Lian Hua cemas. Bahkan jika Han Sanqian memiliki sapi aneh untuk membantunya, menghadapi musuh yang marah dan banyak, Lian Hua percaya bahwa mereka akan sangat sulit untuk dilawan. Han Sanqian sebenarnya sangat jelas tentang hal ini, kecuali Han Sanqian menggunakan seluruh kekuatannya dan sepenuhnya mengabaikan kondisi fisiknya saat ini, jika tidak. Tidak mungkin untuk bertahan sampai tengah hari besok. Namun, tidak ada jalan pasti. Bab 5929, ini bukan jalan buntu. Han Sanqian percaya bahwa segala sesuatunya tidak seburuk itu. Dia selalu berbeda dari orang lain, dia suka bertahan dalam situasi putus asa, bahkan dia telah mengalami banyak situasi serupa, sehingga Han Sanqian akan merasa sangat putus asa pada saat pertama. Tapi kemudian, Han Sanqian dengan cepat menjadi tenang. Menemukan salah satunya yang tidak terlalu buruk. Raja Nagatua, apa yang kamu katakan adalah berdasarkan situasi saat ini, akan memakan waktu hingga tengah hari sampai seluruh pasukan tiba. Ini berarti orang lain akan tiba di sini di lain waktu, kan? Han Sanqian sangat tenang. Mendengar ini, Raja Nagatua menjawab, ya, karena jarak setiap orang berbeda, jadi ketika mereka bergegas ke sisimu, tentu saja akan berbeda. Ada yang masih mencari di lingkaran dalam. Lagi pula, kamu juga tahu itusan sungai-sungai di daerah ini berbelit-belit dan berkelok-kelok. Dalam keadaan seperti itu masyarakat kita perlu masuk jauh ke dalam, perjalanannya akan memakan waktu yang lama dan jauh, namun nyatanya jarak garis lurus tidak jauh dari Anda. Omong-omong, jika saya pergi ke Anda tanpa arus, saya yakin itu tidak akan memakan banyak waktu. Ini adalah kesempatan. VODTW. La selama dekat dengannya dan ada banyak orang, maka Han Sanqian akan memiliki tentara dan kuda untuk digunakan. Meskipun kemampuan individu orang-orang ini tidak sebaik yang ada di pegunungan, itu tidak masalah. Lagi pula, selama ada orang, Han Sanqian dapat memerintah dan memberangkatkan. Selama ada orang, Han Sanqian tidak sendiri. Jadi, dalam hal ini, Han Sanqian bisa melancarkan serangan balik. Belum lagi kita bisa menang, setidaknya kita tidak akan dimusnahkan begitu cepat oleh musuh. Bagaimanapun, Han Sanqian telah mengalami banyak perang seperti ini di mana yang lemah melawan yang kuat, dengan kata lain, Han Sanqian tidak pernah mengalami pertempuran yang kaya. Raja Nagatua, perkiraan awalmu adalah, berapa banyak orang yang bisa mencapai sisiku sekitar fajar. Aku masih berharap kamu lebih akurat dengan angka ini, karena ini mungkin sangat penting bagi kami. Angka ini akan menentukan bagaimana Han Sanqian akan mengatur pasukannya dan melakukan konfrontasi sengit dengan musuh tentu saja bagi Han Sanqian dalam 1000 istilah, ini sangat penting. Mungkin ada penyimpangan pada angka ini, namun penyimpangannya tidak boleh terlalu besar. Aku tidak bisa memberimu angka akurat, tapi aku bisa memberimu angka kasarnya. Raja Nagatua menyelesaikan kata-katanya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, menilai dari laporan yang aku terima sejauh ini, jaraknya ada lebih dari 3.000 orang ratusan kilometer di sekitar Anda. Namun, meskipun beberapa dari mereka sangat dekat dengan Anda, sungainya menyebar dan tidak mengikuti arus, jadi waktu untuk sampai ke sini mungkin setelah fajar. Yang benar-benar mengikuti tren, menurut perkiraan saya, sebenarnya tidak terlalu banyak, sekitar 1.000 atau lebih. Lebih dari 1.000 orang, jika mereka manusia, atau jika mereka saudara dari 3.000 orang misterius Han Aliansi, berdasarkan mereka Han Sanqian memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya, apalagi suatu pagi, bahkan 3 hari. Atau mungkin dengan resimen kavaleri, Han Sanqian bisa cukup percaya diri untuk melancarkan serangan balik terhadap musuh-musuh tersebut. Namun kemampuan prajurit udang dan jenderal kepiting jauh dari sebanding dengan saudara-saudaranya, sebaliknya budidaya kelompok mereka umumnya lemah, sangat sulit menghadapi musuh dengan jumlah yang sedikit. Namun, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Han Sanqian berkata, Raja Nagatua, jika kamu melakukan ini, kamu dapat segera memerintahkan orang-orang terdekat untuk datang kepadaku. Selain itu,
Aku punya permintaan yang tidak baik. Tuan. Han tolong beritahu saya, tidak perlu bersikap sopan antara Anda dan saya. Bagi Raja Naga Tua, Han Sanqian adalah orang yang dia butuhkan untuk menyenangkan, jadi tidak peduli apa permintaan atau syaratnya, selama dia bisa setuju, Raja Naga Tua tidak akan pelit sedikit pun. Saya harap Anda, kelompok orang ini, dapat memberi saya perintah mutlak. Pada saat yang sama, saya juga berharap, apapun yang terjadi, kelompok saudara ini tidak takut hidup atau mati. Jumlah pasukan ini tidak cukup untuk menghadapi musuh, jadi, jika mereka ingin efektif dalam pertempuran ini, mereka tidak hanya harus memiliki tekad untuk mati, tetapi juga memiliki dampak kematian. Dengan kata lain, ini sekelompok orang harus menjadi regu kematian, yaitu mereka harus langsung membidik kematian. Ketika Anda kalah dengan musuh dalam banyak aspek, pasti ada satu aspek yang tidak dapat dijangkau musuh, barulah Anda dapat menggunakan keunggulan ini untuk membalikkan keadaan pertempuran. Bab 5930 Tidak takut hidup dan mati. Tuan Han, sejujurnya, meskipun tingkat budidaya rata-rata para prajurit di Istana Air saya tidak terlalu tinggi, mereka semua disukai oleh raja ini dan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Jadi, mereka tidak peduli padaku. Mereka benar-benar setia. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan melewati api dan air, apapun yang terjadi. Sekarang, Tuan Han adalah teman baik Lao Long. Jika Anda dalam masalah, tentu saja Istana Airku akan membantu. Jangan khawatir, aku akan segera memberitahumu. Semua saudara yang bergegas untuk mendukungku berada di bawah komandomu, Han Sanqian. Aku juga akan memberitahu semua orang bahwa mereka terkait dengan reputasi Istana Airku. Oleh karena itu, bahkan jika mereka mati, mereka harus membuat nama Istana Airku terkenal. Bangun momentummu. Dengan jaminan dari Raja Naga Tua, Han Sanqian merasa sedikit lebih nyaman. Kalau begitu, Han Sanqian akan berada di sini untuk berterima kasih kepada Raja Naga Tua, dan juga berterima kasih kepada saudara-saudara di Istana Air. Baiklah. Tuan Han, harap tunggu, saya akan segera meminta semua orang mencari waktu untuk berangkat. Jika tidak dalam periode blokade, orang-orangku akan bergegas ke sana secepat mungkin. Oke. Dan Raja Naga Tua setelah menutup komunikasi, Lian Hua buru-buru menatap Han Sanqian, apakah ini oke? Ya, sebelum fajar, dia hanya punya 1000 pasukan saja. Bahkan jika dia punya 2000, itu tidak cukup untuk menghadapi musuh. Ah! Kematian bukanlah tentang apakah kamu berani mati, tetapi tentang apakah kamu memiliki cukup banyak orang. Lu Shen dan Erhu pun langsung mempertanyakan keputusan Han Sanqian. Meskipun mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya solusi, mereka tetap harus bersuara dan memberitahu Han Sanqian bahwa mereka tidak boleh terlalu berharap pada sejumlah kecil tentara dan jenderal. Wei Niu juga merenung sejenak dan berkata, kita semua berada dalam kelompok yang sama. Perang sudah dekat. Sangat tidak pantas untuk mengatakan sesuatu yang mempengaruhi moral tentara. Tapi apa yang dikatakan orang-orang ini adalah kebenaran. Pada dasarnya tidak realistis untuk mengandalkan sejumlah kecil orang untuk berperang melawan musuh. Saya telah berperang melawan orang-orang itu, dan saya sangat jelas tentang kemampuan prajurit udang dan jenderal kepiting. Oleh karena itu, saya pikir saya memiliki pendapat terbaik. Dalam perbandingan kekuatan kedua belah pihak, bukan. Dalam hal ini, Han Sanqian harus melakukannya namun, saya tidak akan meragukan penilaian Wei Niu. Namun, Han Sanqian juga memiliki beberapa pemikirannya sendiri. Ada kesenjangan dalam budidaya dasar masyarakat, yang tidak dapat diperbaiki. Ini juga merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa kita tidak dapat memiliki keunggulan numerik yang sangat besar sekarang. Apakah itu lebih baik daripada tidak sama sekali? Bukan. Selain itu, setiap orang tambahan di medan perang membawa lebih banyak kekuatan dan lebih banyak perubahan pada situasi. Selama kita melakukan perubahan ini dengan cukup baik dan perlahan-lahan mengumpulkannya, pada akhirnya, sekali itu pecah sepenuhnya, saya pikir itu mungkin dapat membuat perubahan besar dalam situasi perang. Menjatuhkan air dapat menembus bebatuan, dan mengumpulkan pasir dapat membentuk gunung. Han Sanqian merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mencobanya.
Meskipun saya tidak tahu metode apa yang akan Anda gunakan, dan menurut saya meskipun apa yang Anda katakan masuk akal, itu terlalu idealis. Namun, pada akhirnya, apa yang Anda katakan adalah kebenaran, dan itu adalah sesuatu yang saya tidak bisa menolak. Aneh. Niu mendengus, jika kamu membutuhkan aku untuk bekerja sama denganmu, katakan saja. Kami bertiga akan bekerja sama sepenuhnya denganmu, meskipun kami bertiga tidak mampu. Kata Lian Hua. Sebagai perbandingan, Xiaonu sebenarnya yang paling tidak berguna. Namun, matanya yang menatap Han Sanqian saat ini sangat tegas, sebenarnya, saya juga sama. Jika Anda dapat menggunakan saya, tanyakan saja kepada saya. Takut mati juga. Han Sanqian tersenyum lembut, menepuk bahu budak kecil itu, dan berkata, tugasmu adalah melindungi dirimu sendiri, serahkan sisanya pada kami. Jangan merasa tersesat, apalagi merasakan dirimu sendiri tidak berguna. Setiap orang memiliki nilai yang berbeda, tapi yang jelas, nilaimu tidak ada di sini, budak kecil. Aku akan berguna bagimu, tapi sekarang, sebaiknya kamu melindungi dirimu dengan patuh. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, Xiaonu akhirnya merasakan sedikit kenyamanan di wajahnya yang agak kecewa dan mengangguk. Han Sanqian lalu melihat ke arah Wei Niu dan Lian Hua. Untuk saat ini, dalam rencana awal, mereka berempat merupakan kandidat kunci untuk memulai rencana mereka sendiri. Saya punya pengaturan dan rencana untuk Anda, kata Han Sanqian.